Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Pemain keturunan Ilyas Al-Haf telah menegaskan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Seorang penyerang berusia 26 tahun ini telah diajukan ke PSSI oleh Bung Ropan, yang menganggapnya memiliki kualitas yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Bung Ropan menyatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, telah menerima nama Ilyas Al-Haf dari dirinya dan telah meneruskannya ke STY, Staf Teknik USA, untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ilyas Al-Haf sendiri juga menyatakan kesiapannya jika mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, dia menyatakan dengan tegas bahwa dia siap 100% untuk membela timnas Indonesia. Meskipun memegang paspor Belanda, Ilyas Al-Haf saat ini bermain untuk klub Liga Armenia, FC Noah. Dia telah menjadi andalan tim dengan tampil dalam 18 pertandingan Liga Armenia, berhasil mencetak 5 gol dan memberikan 6 assist. Bristol Rovers bertamu ke Northampton di lanjutan League One, Tier 3 England. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot mengawali match dari bench. Elkan masuk di awal babak kedua ketika Bristol sudah tertinggal 2-0. Elkan tampil apik di match ini dan berhasil bounce back dari penampilan kurang apiknya pada match sebelumnya. Ia memenangi hampir semua duel dan berhasil catatkan assist untuk gol Bristol di match ini. Menariknya di 10 menit terakhir Elkan dijadikan striker oleh pelatih Bristol seperti strategi Coach ST saat versus Jepang di Piala Asia lalu dan berbuah satu peluang lewat shoot on target dari Elkan. Sayangnya Bristol takluk 3-1 di match ini dan harus rela turun ke posisi 12 klasemen sementara. Total sementara musim ini Elkan bermain di 9 laga, 4 bersama Ipswich, 5 bersama Bristol Rovers. Sandy Walsh mengungkapkan kualitas yang dimiliki oleh Tom Haye yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Walsh, yang pernah bermain bersama Haye di timnas Belanda U21, menyatakan bahwa mereka adalah teman baik dan dia sangat senang akan kedatangan Haye ke timnas. Walsh memuji Haye sebagai pemain yang hebat dan profesional, yang diyakininya akan dapat menambah kekuatan skuad timnas Indonesia. Dia menyatakan harapannya agar Haye bisa segera bergabung dengan tim pada Maret mendatang, tetapi proses naturalisasi masih menunggu masa reses DPR. Sehingga belum diketahui apakah Haye akan tersedia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Walsh juga mengomentari kehadiran Martin Paes, kiper FC Dallas, yang menurutnya merupakan kesempatan bagus untuk timnas. Meskipun Walsh tidak mengenalnya secara mendalam, dia percaya bahwa mendapatkan kiper baru adalah hal baik untuk berbagi pengalaman, meski timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah kiper yang bagus. Rie de Waal pernah membela timnas Belanda. Berdasarkan pada data Transfermarkt dan Soccerway, Rie de Waal pernah membela timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Rie de Waal punya 3 caps bersama timnas Belanda. 3 caps itu didapatnya pada 2015 silam, ketika Belanda masih dilatih oleh Danny Biln. Saat itu, Biln memainkan Rie de Waal pada laga kualifikasi Euro 2016. Rie de Waal dimainkan pada duel lawan Red Ceko, Kazakhstan, dan Turki. Pada 3 laga itu, Rie de Waal selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Belanda. Belanda sendiri gagal lolos ke putaran final Euro 2016 di Prancis. Belanda hanya berada di posisi keempat klasemen akhir grup A babak kualifikasi Euro 2016. Jairo Rie de Waal sudah pernah bermain untuk timnas Belanda pada level senior. Data itu tak bisa dibantah. Namun, ada aturan yang memungkinkan Rie de Waal bisa bermain untuk timnas Belanda.
Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Laga level A antara lain Euro, Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, hingga Copa America. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sandy Walsh kembali berkontribusi saat KV Mechelen menang tipis melawan Royal Antwerp. Pemain belakang tim nasional sepak bola Indonesia, Sandy Walsh, sekali lagi memperlihatkan kepercayaan yang diberikan padanya oleh klubnya, KV Mechelen, dalam laga terbaru mereka di Belgian Pro League 2023 hingga 2024. Pada pertandingan melawan Royal Antwerp, Sandy Walsh dimasukkan sebagai pemain pengganti dan turut berkontribusi dalam kemenangan timnya. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Boswil, Antwerp, pada Minggu, 18 Februari 2024, dini hari WIB, KV Mechelen berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Meskipun hanya sebagai pemain pengganti, Sandy Walsh berhasil memberikan pengaruh dalam permainan timnya setelah masuk menggantikan Bill Antonio pada menit ke-77. Pertandingan ini menjadi yang ke-22 bagi Sandy Walsh di Belgian Pro League musim ini, di mana ia telah mencatatkan 1 assist sejauh ini. Sementara itu, di pertandingan lainnya dalam Liga Belanda, pemain potensial naturalisasi Indonesia, Ragnar Oratmangoen, turut beraksi untuk klubnya, Fortuna Sittard. Meskipun turut bermain sejak menit ke-85, Fortuna Sittard harus menerima kekalahan dengan skor 1-2 dari AS Alkmaar. Oratmangoen masuk menggantikan Inigo Cordoba, namun usaha Fortuna Sittard tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Gol Fortuna Sittard dicetak oleh Cordoba pada menit ke-18, tetapi gol dari Vangs Pavlidis pada menit ke-63 dan Dani de Wit pada menit ke-90 membuat AS Alkmaar keluar sebagai pemenang. Di pertandingan lainnya dalam Liga Belanda, Home Haye menunjukkan penampilan yang impresif meskipun klubnya, SC Heerenveen, harus menerima kekalahan 0-2 dari Go Ahead Eagles. Meskipun Heerenveen mendominasi penguasaan bola dengan 69%, mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada dengan hanya mencetak 3 tembakan ke arah gawang dari total 21 tembakan yang dilakukan. Gol dari Jacob Breum pada menit ke-56 dan Victor Edvardsen pada menit ke-92 membuat Go Ahead Eagles keluar sebagai pemenang. Meskipun kalah, penampilan Tom Haye dengan rating tertinggi 4,6 menunjukkan kontribusinya yang berharga bagi Heerenveen. Meskipun hasil yang beragam bagi para pemain terkait, pertandingan-pertandingan ini memberikan gambaran tentang peran mereka di klub-klub Eropa serta potensi mereka untuk berkontribusi lebih lanjut di level internasional. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.